di rumah, senang sekali berjumpa dengan kalian di Eagle Kids Online Service. Sebelum kita mulai ibadah, kita sama-sama berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah Eagle Kids Online. Tuhan Yesus berkati ibadah kami mulai dari awal sampai akhir. Kami mau mengikuti ibadah ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saatnya kita bermain dengan adik-adik di rumah. Wah, bagaimana kalau kita main lawan kata atau opposite? Keren. Yeay, seru. Ayo kita main sama-sama ya. Bagaimana Kak caranya? Caranya gampang banget. Aku jelasin ya. Jadi caranya seperti ini. Kita hanya perlu menjawab benar atau salah. Tetapi pakai gerakan. Kalau jawabannya benar, maka gerakannya seperti ini. Benar. Begitu juga sebaliknya. Kalau jawabannya salah, maka gerakannya seperti ini. Salah. Bisa sekali lagi ya. Kalau jawabannya benar, maka gerakannya benar. Kalau jawabannya salah, maka gerakannya salah. Iya, sekarang kasih contoh ya. Buah apel bentuknya bulat. Itu benar atau salah? Benar. Benar ya adik-adik. Betul, tangannya seperti ini. Tapi kalian jawabnya harus cepat ya. Nggak boleh lebih dari 3 detik. Kalau kalian lebih dari 3 detik artinya kalah deh. Wah, seru sekali game ini. Tetapi ini butuh konsentrasi yang penuh ya. Ayo adik-adik di rumah, kita sekarang bermain dan konsentrasi yang penuh. Oke, sekarang aku yang kasih pertanyaan dulu ya. Nanti kita gantian mainnya. Siap? Siap. Konsentrasi penuh. Buah pisang warnanya ungu. Salah. Sekarang giliran aku ya. Buah jeruk bentuknya segitiga. Salah. Salah. Wah, hebat. Sekarang giliran aku. Buah pisang warnanya kuning. Benar. Hebat kalian ini. Sekarang giliran Kak Esther. Oke, aku lagi ya. Apa ya? Oh, aku tahu. Buah belimbing bentuknya seperti bintang. Benar. Benar. Loh, kamu salah. Kan harusnya gerakannya seperti ini. Benar. Kan kita mainnya lawan kata. Maaf ya Kak, aku kurang konsentrasi. Sekarang giliran aku ya. Nggak mau ah. Aku bosan. Dari tadi kita main tebak-tebakan terus. Sekarang kita main yang lain aja. Tapi sekarang kan giliran aku, Kak Esther. Nggak mau, aku bosan. Kak Esther selalu seperti itu. Sudah, kalian jangan bertengkar. Bagaimana kalau sekarang kita menari dan memuji nama Tuhan bersama dengan adik-adik di rumah? Setuju? Setuju. Musik. Adik-adik, kita mau menyenangkan hati Tuhan ya dengan cara memuji Tuhan Yesus. Ikutin kakak ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, di atas segala raja. Adik-adik, yang semangat ya, kita mau memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Ikutin kakak ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah
pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja. Siapa adik-adik? Segala raja. Yeay! Adik-adik ikutin kakak ya, lebih semangat lagi. Bisa? Kakinya diangkat yang tinggi. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Sekali lagi. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Namanya siapa? His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Sekarang bahasa Indonesia. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, diputar ya tangannya. Oh, Dialah Raja. Sekali lagi. Oh, Dialah Raja. Haleluya. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Raja segala raja. He is King of Majesty. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat ya adik-adik, ikutin kakak semua. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my. Ready to jump? 1, 2, 3, go! Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Ready to jump? Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be King of Majesty, King of Majesty. I have one desire, just to be my Lord, just to be with you, my. Ready to jump? 1, 2, 3, go! Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Kita jam yang tinggi ya buat Tuhan Yesus. Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, hey. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you.
shout haleluya. Wah, senang sekali bisa memuji Tuhan bersama dengan adik-adik di rumah. Aku setiap minggu ikut ibadah online Eagle Kids loh. Sama, aku juga tidak pernah absen setiap minggunya mengikuti ibadah online Eagle Kids. Kak Esther di mana ya? Oh iya Kita ya. cari yuk. Coba kita panggil Kak Esther. Kak Esther. Kamu di mana? Di mana ya? Kak Kak Esther. Esther. Kak Esther. Hai, Oh, kenapa kalian panggil-panggil aku? Kakak dari mana saja? Kenapa tidak ikut memuji Tuhan? Aku bosan memuji Tuhan. Kan minggu lalu sudah memuji Tuhan. Masa memuji Tuhan terus? Jadi karena bosan, tadi aku jalan-jalan di halaman rumah. Nanti aja waktu activity aku ikut ibadah lagi. walaupun kita ikut ibadah Eagle Kids secara online, kita harus mengikutinya dari awal sampai akhir. Memang, minggu lalu kita mengikuti ibadah Eagle Kids. Hari ini kita ikut ibadah Eagle Kids. Dan minggu depan kita harus tetap mengikuti ibadah Eagle Kids. Betul sekali, bukan hanya tentang mengikuti ibadah online Eagle Kids, tetapi kita mau sama-sama belajar bagaimana tentang kesetiaan dalam melakukan segala sesuatu. Misalnya, adik-adik mengerjakan PR dari guru di sekolah. Kita harus semangat meskipun terkadang kita merasa capek, merasa malas, maupun PR-nya sulit. Wow, gimana kalian bisa tahu siapa yang mengajari kalian? Karena setiap minggu aku ikut ibadah online Eagle Kids. Kakak-kakak Eagle Kids mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Salah satunya adalah tentang kesetiaan. I have faithfulness in my heart. Ayo katakan sekali lagi ya. I have faithfulness in my heart. Oke, sekarang saatnya kita semua dan adik-adik di rumah untuk duduk dengan tenang dan kita siapkan diri mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Eagle Kids. Kak Esther, kamu jangan kemana-mana ya. Oke, sekarang aku mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Tangannya boleh ditaruh dada seperti ini. Ku di tanganmu Tuhan. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Adik-adik, tahukah kalian bahwa nama kalian satu persatu Tuhan itu ingat dan tahu loh. Setiap nama kalian sudah ada di pikiran Tuhan, di rencana Tuhan, di hatinya Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi setiap adik-adik, Tuhan menyayangi kalian semua. Karena itu jangan pernah merasa sendiri, karena kalian punya Tuhan Yesus yang selalu menyertai kemanapun kalian berada. Tuhan Yesus yang tidak akan pernah meninggalkan kalian sendirian. Karena itu kalian harus selalu bersuka cita dan tumbuh menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi kita nyanyi sama-sama dengan sungguh-sungguh. Ku di tanganmu Tuhan. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Di pikiranmu. Di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Ku di
pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Kami memiliki sahabat yang baik, yaitu Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu setia sama kami. Kami juga mau tumbuh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Sudah ada adik-adik di sini. Hai adik-adik, apa kabarnya kalian semua? Lihat, ini adalah tanaman kepunyaan Kak Sasha. Kak Sasha baru saja membelinya. Sudah 1 minggu ini, Kak Sasha menyiraminya setiap hari. Memang sih, pertumbuhannya belum begitu terlihat. Tapi, Kak Sasha percaya, because I have faithfulness in my heart, ketika Kak Sasha menyiraminya setiap hari, tanaman-tanaman ini akan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan bunga-bunga yang cantik. Memangnya setia itu apa sih? Setia adalah melakukan hal yang benar meskipun dalam keadaan yang tidak baik. Nah, kali ini kita akan mendengarkan cerita yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 8 sampai 16 tentang ketidaksetiaan Raja Saul. Ada seorang nabi yang sangat dihormati oleh bangsa Israel, yaitu bernama Nabi Samuel. Namun, Nabi Samuel ini sudah tua dan bangsa Israel mulai takut. Kalau saja Nabi Samuel meninggal dunia, bangsa Israel tidak memiliki seorang pemimpin. Karena itu, para tua-tua bangsa Israel meminta Nabi Samuel untuk mengangkat seorang raja bagi mereka. Ketika mendengar hal tersebut, Nabi Samuel mulai kesal. Ia kemudian berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." Ketika Nabi Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Adapun Saul adalah seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya." Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak. Dituangkannyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Sejak itu, Roh Tuhan berkuasa atas Saul dan Tuhan mengubah hatinya menjadi lain. Bahkan ketika sampai di Gibea, saat bertemu dengan serombongan nabi, Roh Allah berkuasa atas Saul dan ia turut kepenuhan seperti nabi-nabi. Saul memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa Amon. Dengan penyertaan Tuhan, maka Saul dan bangsa Israel berhasil memukul kalah orang-orang Amon sehingga terserak-serak. Lalu, pergilah seluruh bangsa Israel ke Gilgal dan menjadikan Saul menjadi raja di sana di hadapan Tuhan. Dan bersukarialah Saul dan semua orang Israel. Namun sayangnya, ketika Saul menjadi raja, Alkitab mencatat Saul didapati tidak setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
Yang pertama yaitu ketika Saul mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan tanpa menunggu Nabi Samuel, dikarenakan ia merasa khawatir melihat bangsa Israel yang mulai meninggalkannya karena takut pada bangsa Filistin yang banyak jumlahnya. Kedua, saat bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek, Raja Saul tidak setia pada Tuhan dengan melanggar perintah Tuhan. Raja Saul mengambil kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Padahal itu dilarang oleh Tuhan. Memang sih, Raja Saul tidak setia hanya pada perkara-perkara kecil. Tapi ternyata hal tersebut membuat Tuhan Yesus menjadi sedih dan menyesal. Nah, sama dengan kita. Ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus juga menjadi sedih. Bukan hanya itu saja, tetapi orang-orang di sekitar kita juga tidak percaya dengan kita. Yuk adik-adik, kita mau menjadi anak-anak yang setia. Contohnya, menghabiskan makanan yang diberikan oleh mama dan papa. Mungkin saat suapan kedua atau suapan ketiga kita sudah mulai bosan dengan rasa masakannya. Tapi, because I have faithfulness in my heart, yuk adik-adik habiskan makanannya sampai selesai. Contoh yang kedua, yaitu mengikuti ibadah online service Eagle Kids dari awal hingga akhir tanpa memilih-milih bagian-bagian yang disenangi saja. Contohnya, aku cuman mau ikut bagian activity-nya aja. Atau, aku cuman mau praise and worship-nya saja. Tapi yuk kita mau ikuti dari awal sampai akhir juga tanpa mengganti channel, tanpa berlarian ke sana kemari, atau juga tanpa tidur atau tanpa bermain-main. Begitu juga ketika kalian sedang online learning di rumah bersama guru-guru kalian. Mungkin kalian mendapat tugas atau PR dari guru-guru kalian mewarnai dengan gambar yang besar. Nah, mungkin kalian capek ya di tengah-tengah waktu mewarnainya. It's okay kok kalau mau istirahat sebentar, tapi jangan lupa. Yuk adik-adik kita mau setia dengan mewarnainya sampai selesai. Kenapa sih kita harus setia? Karena di Amsal 19 ayat 22 berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kakak ulangi lagi ya. Amsal pasal 19 ayat 22 berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Sekarang Kak Sasha mau ajak adik-adik untuk letakkan tangannya di dada. Bersama-sama kita mau nyanyikan sebuah lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah selalu setia dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami pun mau jadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu, yaitu dengan selalu setia akan perkara-perkara kecil, setia dengan setiap tugas ataupun setiap hal yang telah diberikan kepada kami. Tuhan Yesus, bantu kami Tuhan, untuk kami selalu menjadi anak yang setia. Kami juga percaya bahwa setiap firman yang hari ini kami dengar
akan bertumbuh dengan lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, senantiasa kami mau menjadi anak yang selalu menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Halo Eagle Kids, sekarang waktunya kita activity time. Kalau minggu lalu kalian belajar tentang kindness and goodness, minggu ini kalian belajar tentang faithfulness. Oke, kalau minggu lalu kalian bikin apel, sekarang minggu ini adik-adik bikin belimbing. Nah, gimana ya caranya bikin belimbing? Oke, kakak punya pensil warna, lalu kakak juga punya lem kertas, kakak punya spidol. Kalau kalian tidak punya spidol, pulpen bisa, pensil juga bisa. Lalu kakak juga punya pensil, kakak punya gunting untuk memotong, penghapus kalau salah. Lalu kakak punya double tip untuk menempel. Lalu kakak di sini punya kertas ukuran postcard seperti surat. Lalu warnanya ini boleh bebas ya, warna apapun. Kalau kakak pakai warna orange biar lucu. Lalu kakak punya kertas untuk bikin belimbingnya. Adik-adik tahu nggak warna belimbing warna apa? Ya, kuning. Kakak pakai kertas warna kuning. Lalu kakak di sini punya kertas putih biasa, HVS. Gunanya untuk bikin batang dan daunnya nanti. Oke, sudah siap? Pertama-tama, kakak ambil kertas warna kuningnya untuk bikin belimbingnya. Nah, kalian tahu bentuk oval? Bentuk oval itu seperti lingkaran tapi pipih, kayak lemon. Oke? Nah, kakak sudah sediakan ini di rumah. Bentuk oval, supaya sekarang kita tinggal menjiplak. Oh iya, kalau kalian nggak bisa menggambar bentuk oval dan mengguntingnya, minta bantuan orang tua ya. Lalu, di kertas warna kuning ini, kakak lipat kertasnya biar cepat. Oke, kakak lipat. Lalu, kakak jiplak patternnya di sini. Ambil pensilnya, ikutin pattern yang sudah ada, yang sudah diguntingin sama orang tua. Seperti ini. Pelan-pelan supaya bentuknya tidak bengkok-bengkok. Oke. Kita bikin oval sebanyak 5 buah ya. Oke. Untuk yang kedua, oke. Sekarang kakak taruh lagi untuk yang selanjutnya, untuk yang kelima. Pelan-pelan bentuk oval. Lalu sekarang kita sudah menggambarnya, kita gunting yuk. Nah, karena kertasnya sudah kakak lipat, otomatis kalau misalnya kakak sudah gambar 2 di sini, kalau kakak gunting nanti bolak-balik menjadi 4. Kita gunting. Adik-adik kalau masih belum bisa menggunting sendiri, bisa minta bantuan papa, mama, atau kakak ya. Nah, gunting seperti ini. Gunting.
Udah. Hati-hati ya mengguntingnya, jangan sampai nanti kena tangan. Oke, sudah digunting. Ini sisa kertasnya ditaruh di sebelah. Oke. Sekarang kakak udah gunting dan kakak udah punya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Lalu setiap oval ini kakak lipat menjadi seperti ini. Nah, dilipat ya. Ujung ketemu ujung. 5 kali. Oke? Seperti ini ya adik-adik. Sampai semuanya sudah terlipat. Oke. Ujung ketemu ujung. Nah, kakak sudah punya banyak nih kertas kuningnya yang udah dilipat. Sekarang waktunya kita ambil lem kertas kita. Lem kertas ini untuk melem oval-oval ini. Oke. Kita lemnya seluruhnya ya. Nah, ingat adik-adik, yang dilem adalah bagian yang ini, yang terluar, bukan yang di dalam, oke? Dilem semuanya. Ini gabungkan. Set. Dilem lagi. Ambil lagi satunya lagi. Tempel. Lagi. Dilem lagi sebelah sini. Tempelkan lagi. Set. Terakhir. Oke. Kalau terakhir kita ketemu terakhir. Sekarang dua-duanya yang dilem. Oh iya, ada yang kurang ini ya. Kalau adik-adik lihat di sini, belimbingnya punya batang sama daun. Jangan lupa kita harus menggambarnya juga, batang dan daun. Sebelum yang terakhir ini ditempelkan. Oke, pertama cara menggambar batang. Garis lurus, kecil aja. Lalu garis selanjutnya, set. Kayak bentuk kotak seperti itu ya. Ini untuk batangnya. Lalu daun, bentuk daun seperti apa ini? Bawahnya melengkung seperti ini, lancip. Lalu satunya lagi, melengkung, lancip. Bikin satunya lagi, daunnya ada 2. Melengkung, lancip. Melengkung, lancip. Oke. Lalu kita warnai terlebih dahulu. Kalau kakak pakai daun warna hijau. Pakai pensil warna hijau. Kalau misalnya kalian nggak punya pensil warna, pakai krayon boleh, cat air boleh, pakai apapun. Atau kalau misalnya kalian di rumah sudah punya kertas origami warna hijau, tinggal dipotong, boleh banget. Kalau di sini kakak masih mewarnai. Oke, lalu batangnya warna apa? Warna coklat. Nih kakak warnain. Nah, kalau sudah berwarna seperti ini,
Sekarang waktunya kita potong gambar kita. Ikutin ya bentuknya yang kalian sudah gambar. Oke, hati-hati. Oke, satu daun sudah terpotong. Satunya lagi kita potong. Oke, 2 daun. Sekarang tinggal batangnya. Hati-hati ya adik-adik. Oke, kita sudah punya daun dan batang. Sekarang kembali lagi ke belimbing kita tadi. Ini daun ini kita lengketkan ke yang tadi kita sudah lem. Di sini, yang masih lengket-lengket nih. Kita lemkan begini ya. Set. Tempelkan. Oh, sudah tidak lengket. Berarti kalau sudah tidak lengket lagi kita pakai lem kertas lagi. Rekatkan ya. Di paling atas ini ya adik-adik. Nah, satunya lagi daunnya. Kita pakai lem lagi. Untuk satunya, set. Tempelkan di atas seperti ini. Lalu jangan lupa batangnya. Batangnya kita lem juga. Tidak usah semuanya, hanya perlu bawahnya saja ya, paling ujung. Oke, tempelkan seperti ini. Lalu step terakhir, langkah terakhir, ini karena sudah kering lemnya, kita lem lagi ya di sisi terdalam. Lalu kertas kuning terakhir yang sudah kita lipat tadi, akhirnya kita pakai untuk ditutup. Nah, sekarang belimbingnya sudah jadi adik-adik. Kalau belimbingnya sudah jadi, kita taruh dulu belimbingnya di sini. Sekarang ambil kertas kalian, alasnya terserah warna apa. Lalu ingat big message kita hari ini, I have faithfulness in my heart. Kita tulis big message kita di sini di bawah. Kalau misal pakai spidol ya adik-adik. Kalau misalnya kalian masih belum bisa menulis, minta bantuan orang yang lebih tua yang sudah bisa menulis. Pertama, faithfulness. F. A. I. T. H. F. U. L-nya 2 kali. N. E. S-nya 2 kali. Oke. Ada tulisan faithfulness. Lalu kita ambil lagi belimbing kita. Lalu ambil double tip kita. Oke. Double tipnya dipotong kecil aja. Sini di tengah-tengah ya. Kita taruh di tengah-tengah. Hati-hati.
Oke. Tekan, tekan, tekan. Sampai sudah merekat double tipnya, kita buka pakai kuku. Nah, sudah dibuka double tipnya, kita taruh belimbing kita di sini. Udah jadi belimbing faithfulness. Ayo kita sama-sama ulangi big message kita hari ini. I have faithfulness in my heart. See you. Sekarang aku tahu, ternyata kesetiaan merupakan salah satu dari 9 buah roh. Dan itu merupakan sifat yang Tuhan suka. Iya, mulai sekarang aku mau mengerjakan segala sesuatu dengan setia. Setia itu artinya mengerjakan dengan sungguh-sungguh sampai selesai, tidak mudah bosan dan tekun mengerjakannya, termasuk setia dalam mengikuti ibadah Eagle Kids online. Ayo adik-adik sama-sama katakan yuk. I I have have faithfulness in my heart. Sekali lagi ya. I have Faithfulness in my heart. Sekarang kita saatnya menyanyikan lagu Buah Roh. Walaupun 4 minggu ini aku selalu menyanyikan lagu ini, aku tetap semangat. Betul, karena dengan menyanyikan lagu ini berulang-ulang, itu akan membuat kita selalu ingat buah-buah roh yang harus kita miliki dalam hidup kita. Sekarang kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Adik-adik ikut ya. Siap? Siap. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.